Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Baik. Alhamdulillah, masih semangat ya? Oke, untuk memulai layanan BK hari ini, ibu minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin doa. Silakan nak. Halim ya? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa. Siapa aja yang hari ini tidak hadir? Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Hayrunisa. Terus Jihan, Deril sama Tasya. Berarti 4 orang yang nggak hadir ya. Sebelum kita mulai ke inti layanan, kita akan ice breaking dulu. Instruksinya cuma satu, ikutin apa yang ibu katakan. Sudah siap? Ibu contohin ya. Sambil tepuk tangan tapi. Ayam, bebek, ayam. Oke, bisa. Kita mulai. Ayam, bebek, ayam. Bebek, bebek, ayam. Bebek, ayam, bebek. Berapa jumlah bebek? Oh, masih fokus. Bener. Oke, kita ulangi lagi. Masih ada yang belum fokus tadi, tapi rata-rata sudah mulai fokus. Oke. 1, 2, 3. Bebek, bebek, ayam. Ayam, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Berapa jumlah bebek? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Senang banget ibu, anak-anak ibu ternyata masih fokus walaupun sudah di jam-jam terakhir. Hari ini ibu mau nyampaikan materi tentang disiplin diri. Tujuan layanan dari disiplin diri ini, harapannya peserta didik mampu menilai pentingnya sikap disiplin. Kemudian juga yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu menerapkan kiat untuk meningkatkan disiplin diri. Selanjutnya, ibu mau jelasin sebentar tentang langkah-langkah kegiatan. Kalian mengamatin materi tentang disiplin diri. Kemudian nanti kita akan ada diskusi kelompok. Peserta didik juga kemudian akan ada mengerjakan lembar kerja peserta didik atau biasa disebut LKPD. Yang terakhir adalah peserta didik memberikan kesimpulan dan refleksi. Nanti juga akan ada evaluasi hasil layanan. Kontrak layanan. Layanan ini akan dilaksanakan selama 1 jam pelajaran dikali 45 menit. Selama berdiskusi maupun memberikan komentar, ibu berharap harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Berikan respon yang positif, artinya ketika temanmu memberikan komentar maupun tanya, silakan berikan tepuk tangan. Selanjutnya, apersepsi. Nah, ini ibu mau jelasin awal apersepsi ini. Disiplin merupakan hal yang sangat penting karena jika kedisiplinan tersebut telah tertanam dalam diri, maka kita akan berusaha untuk belajar secara teratur, kontinu, dan ajak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga akan tercapai sebuah prestasi dalam belajar. Sudah siap untuk ke inti materi? Oke, ibu lanjut ya. Makna disiplin. Sini ibu mau jelasin dulu tentang makna disiplin. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang dilaksanakan atas kesadaran pribadi. Dengan demikian, maka orang berdisiplin berarti orang yang dengan kesadaran sendiri taat dan patuh terhadap peraturan. Berarti orang yang disiplin adalah orang yang sadar menaati suatu aturan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Disiplin diri ini memiliki beberapa makna. Yang pertama, sanggup mengerahkan dan mengatur diri serta waktu sendiri. Orang yang disiplin dapat mengatur waktunya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu yang dinamakan disiplin. Jadi dia bisa membuat rencana, misalnya jadwal kegiatan seharian, ya kan? Kalian sudah mampu
Kalau orang yang disiplin itu berarti mampu. Oh, jam segini aku harus belajar, jam segini aku harus tidur, seperti itu. Jadi sanggup menggerakkan dan mengatur diri serta waktunya. Kemudian yang kedua adalah sanggup mengendalikan emosi sendiri. Selanjutnya yang ketiga, sanggup mengendalikan nafsu. Nafsu itu misalnya juga kita keinginan beli sesuatu. Jadi kalau orang yang disiplin itu tahu prioritas dia itu apa. Ini haruskah aku beli sekarang? Ini haruskah aku beli nanti? Jadi orang yang disiplin itu dia mampu mengatur nafsunya. Bisa tahu ini kapan dia butuh ini dan kapan dia butuh itu. Oke, tidak berlama-lama lagi, Ibu akan membagi kalian ke dalam 8 kelompok. Jadi kita akan diskusi kelompok. Cukup 4 bangku satu kelompok. Jadi nanti yang bangku paling depan silahkan mutar menghadap ke temannya yang di belakang. Bisa dipahami ya? Oke, mungkin sekarang bisa atur pindah-pindahan dulu posisinya. Oke, sudah siap posisinya? Nah, Ibu jelasin. Jadi di sini ada topik diskusi kelompok. Jadi sudah ada lembar kerja kelompok. Ibu mau kalian mengerjakan bersama-sama. Ya, kalau sudah selesai, nanti Ibu minta 2 kelompok untuk maju bergantian untuk presentasi ke depan. Bisa nak ya? Waktu diskusinya Ibu beri waktu 10 menit cukup ya? Oke. Ibu bagikan dulu formnya. Oke, silahkan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit dimulai dari sekarang. Silahkan dikerjakan, ditulis nama anggota kelompoknya. Balik sana. Balik sana. Sudah 10 menit, sekarang Ibu minta kelompok pertama siapa yang ingin maju duluan? Silahkan, kelompoknya Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nomor 1, sebutkan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelajar baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Sebutkan masing-masing 3 contoh. Jawabannya A. Disiplin di lingkungan rumah, yaitu membantu orang tua. Kedua, berangkat sekolah tepat. Ketiga, belajar setiap hari. B. Disiplin di lingkungan sekolah, yaitu 1. Menaati calon sekolah. 2. Mendengarkan pelajaran yang tersebut. 3. Beribadah tepat waktu. Yang ketiga, disiplin di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Disiplin dalam membayar beragam jenis pajak. Kedua, mematuhi beragam arti norma dan tata tertib yang berlaku. Ketiga, bertamu dengan sikap sopan santun dan santai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok Bian. Silakan kembali. Oke, yang pertama, kenapa disiplin itu penting? Pertama, karena disiplin membuat hidup kita menjadi teratur. Tentunya dengan disiplin membuat kegiatan atau rencana itu lebih teratur. Terus yang kedua, karena hanya dengan disiplin seseorang menjadi ahli hebat. Bentuk-bentuk perilaku disiplin. Yang pertama ada disiplin di lingkungan rumah. Selanjutnya disiplin di lingkungan sekolah. Perilaku disiplin berikutnya ada di lingkungan masyarakat. Aku akan menjelaskan kiat untuk disiplin. Yang pertama ada terbiasa dengan jadwal. Terbiasa dengan jadwal di sini artinya kalau kalian ingin belajar disiplin, cobalah untuk membuat jadwal keseharian. Sudah ada yang pernah membuat jadwal keseharian? Kenapa bahagia menjadi kiat? Memang orang nggak akan bisa disiplin kalau kita stres, kalau kita nggak enjoy dengan hidup kita.
Agenda ini sama dengan jadwal kegiatan. Jadi orang yang disiplin itu harus belajar punya kegiatan yang rutin. Yang keempat, kiat untuk disiplin adalah rajin beribadah. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa untuk sholat tepat waktu, sholat 5 waktu, insya Allah kita bisa menjadi orang yang disiplin. Yang kelima, kiat untuk disiplin apa ini? Sugesti ini artinya sesuatu yang akan terus kita ingat secara berulang sehingga kita bisa melakukan. Itu namanya sugesti. Jadi kiat disiplin yang terakhir adalah kerja tuntas. Bener banget, jangan setengah-setengah. Kalau kalian sudah terbiasa untuk mengerjakan sesuatu sampai selesai, itu akan nanti mengasah kalian untuk lebih disiplin. Duduk sana. Nah, tadi video singkat tentang si Kuncoro semua sudah lihat. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Harus disiplin bangun pagi biar tidak telat sekolah. Oke, tepuk tangan dong buat temannya. Oke, bener banget. Tepuk tangan dong buat temannya. Kesimpulannya itu disiplin itu memberikan menjadi hal yang penting. Kalau kita tidak disiplin seperti tadi si Kuncoro, bangun terlambat, PR tidak dikerjakan, kira-kira yang sulit siapa? Dirinya sendiri. Tentu ibu tidak mau anak-anak ibu juga mengalami kesulitan yang sama seperti Kuncoro. Jadi jangan ditiru ya. Berusaha untuk bangun pagi, lebih disiplin, kerjakan tugas, supaya kalian bisa sukses nantinya. Selanjutnya refleksi. Coba renungkan kembali apa saja hal atau materi penting yang sudah kalian dapatkan hari ini. Yang kita pelajari hari ini, pertama sudah tentang makna disiplin itu sendiri, kemudian bentuk-bentuk perilaku disiplin, kemudian yang ketiga adalah kiat untuk atau cara untuk menjadi lebih disiplin. Harapan ibu tentunya setelah kalian mendapatkan materi ini, kalian bisa menjadi lebih disiplin lagi, lebih baik tentunya supaya bisa menggapai cita-cita kalian di masa depan. Karena nggak ada orang sukses tanpa kedisiplinan dan proses itu sendiri. Jadi disiplin itu bagian dari proses kalian untuk menuju sukses. Jadi yang pertama, lembar kerja peserta didik ini berisi tentang pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan disiplin diri, kemudian mengapa disiplin itu penting menurut kalian, kemudian ketiga, bagaimanakah kiat agar bisa disiplin. Paling lambat besok pagi ibu tunggu dikumpulkan, silakan ke ruang BK. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik, ada yang namanya evaluasi hasil. Ibu minta, nanti ibu akan kirim link ini ke grup kelas kalian. Silakan diisi sesuai pendapat kalian masing-masing tentang evaluasi layanan yang sudah ibu berikan. Oke, demikian materi hari ini. Ibu sangat berterima kasih kalian sudah semangat hingga akhir. Mohon maaf atas kekurangan apa yang ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil dan menerapkan hal-hal penting tadi tentang disiplin diri. Cukup sekian. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.